Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini kami akan menceritakan pembunuhan brutal seorang guru muda. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Aisling Murphy adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia lahir dan besar di County of Valley, Irlandia. Ia tumbuh menjadi sosok yang ceria, penuh semangat, dan dicintai oleh semua orang yang mengenalnya. Aisling dikenal sebagai pribadi yang ramah, penuh kasih terhadap anak-anak, serta berbakat dalam bidang musik tradisional di Irlandia. Pada bulan Maret 2021, Aisling memulai karirnya sebagai guru pengganti di sebuah sekolah dasar di Durrow sekitar 8 kilometer dari kota Tullamore. Hanya beberapa bulan kemudian, pada bulan September 2021, Aisling diangkat sebagai guru tetap dan mulai mengajar kelas 1. Pada tanggal 12 Januari 2022 adalah hari yang tampaknya biasa-biasa saja bagi Aisling. Seperti biasanya, ia mengakhiri jam mengajarnya di sekolah dengan senyuman. Lalu dia memutuskan untuk jogging di Grand Canal yang membelah Tullamore, tempat yang biasa ia kunjungi untuk bersantai dan berolahraga. Sayangnya, hari itu menjadi hari terakhir dalam hidup Aisling. Sekitar pukul 4 sore, dua pelari yang sedang berada di sisi berlawanan kanal menelpon pihak berwenang. Mereka baru saja menyaksikan seorang pria menyerang wanita muda dengan sangat brutal. Polisi Irlandia segera meluncur ke TKP. Mereka menemukan tubuh Aisling tergeletak di semak-semak di samping jalan setapak. Para medis yang tiba tak lama kemudian mencoba memberikan CPR selama sekitar 10 menit. Namun, Aisling sudah tiada. Luka di lehernya sebanyak 11 kan menurut laporan pemeriksaan medis menjadi tanda tragis dari kekerasan yang menimpanya. Penyelidikan pun dimulai. Dua saksi yang melihat langsung kejadian tersebut mengatakan bahwa hanya ada satu pelaku pria. Namun saat para polisi tiba, pria itu sudah menghilang. Seorang wanita bernama Emma yang sedang berjalan-jalan bersama orang tuanya dan anjing mereka mengatakan kepada polisi bahwa ia melihat seorang pria mengendarai sepeda berwarna hijau terang mengikuti seorang wanita yang sedang jogging. Dari perbincangan Emma dengan saksi lain bernama Jenna, diketahui bahwa pria bersepeda itu mendekati pelari wanita lalu menyerangnya dengan brutal. Polisi pun kemudian menemukan sepeda hijau terang itu di dekat tempat kejadian. Rekaman CCTV di sekitar kota menunjukkan bahwa seseorang pria yang mengendarai sepeda yang mirip sedang berkeliaran di area Tullamore. Dia menatap wanita-wanita yang lewat dan mengikuti mereka dari kejauhan. Namun rekaman itu tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi siapa pria tersebut. Suatu hari setelah pembunuhan, kasus ini mengalami titik terang. Seorang pria berusia 33 tahun bernama Joseph Puska datang ke rumah sakit St. James di Dublin dengan luka tusuk di perut. Ia mengaku melalui seorang penerjemah bahwa dirinya ditikam oleh dua pria tidak dikenal di Blanchardstown. Ia juga mengatakan bahwa sehari sebelumnya ia berada di Tullamore dan kemudian naik taksi ke Blanchardstown pada tanggal 12 Januari. Ceritanya terdengar sangat aneh dan penuh celah. Pihak rumah sakit melakukan operasi eksplorasi terhadap luka di perutnya. Namun hasilnya menunjukkan bahwa luka tersebut tidak serius, guys. Ketika polisi berbicara dengan Joseph untuk kedua kalinya pada tanggal 14 Januari, ceritanya mulai berubah. Ia mengatakan bahwa ia pergi ke Blanchardstown untuk ketemu dengan seorang wanita bernama Maria dari Hungaria. Ketika ditanya tentang sepeda, ia berkata bahwa sepeda miliknya sudah dicuri minggu sebelumnya dan tidak pernah dilaporkan ke polisi. Polisi merasa bahwa cerita Joseph ini penuh kontradiksi. Sikapnya saat diwawancarai juga mencurigakan. Ia tampak gugup, muntah-muntah, dan terlihat ketakutan. Pada malam itu, polisi mendapat surat perintah untuk menyita pakaian dan ponsel Joseph. Saat diberitahu tentang hal itu, Joseph bertanya, "Apakah saya tersangka?" Polisi menjawab bahwa dia hanya orang yang dicurigai. Tak lama setelah itu, melalui penerjemah, Joseph memberikan pengakuan mengejutkan.
Joseph berkata, "Tolong katakan bahwa aku yang melakukannya. Aku yang membunuh, tapi tolong katakan bahwa aku tidak bermaksud melakukannya, dan aku sangatlah menyesal." Di dalam bahasa Inggris ia menambahkan juga, "Maaf, saya melihat seorang gadis yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Lalu saya potong lehernya. Dia panik, saya panik, lalu saya melakukannya lebih parah." Dari pengakuan Joseph, Joseph tampak seperti pelaku yang melakukan kekerasan secara impulsif tanpa alasan yang jelas atau random. Setelah membunuh Aisling, ia melukai dirinya agar terlihat sebagai korban. Polisi akhirnya menangkapnya pada bulan Januari setelah ia keluar dari rumah sakit. Namun, meski sudah membuat pengakuan, Joseph kemudian menarik ucapannya dan mengaku tidak bersalah di pengadilan. Menurut pembela, Joseph adalah korban dari serangan yang sama. Ia juga berdalih bahwa pengakuannya dibuat saat berada di bawah pengaruh obat penghilang rasa sakit. Dan karena efek sampingnya, ia mengalami kebingungan. Tapi dokter rumah sakit memberikan kesaksian bahwa dosis ibuprofen yang diberikan kepada Joseph sangatlah kecil dan tidak cukup untuk menyebabkan gangguan mental atau kebingungan. Pada akhirnya jaksa menyebut Joseph sebagai seorang yang suka berbohong dan mengarang cerita. Meskipun tidak ada catatan kriminal sebelumnya, tidak ada bukti masalah mental dan tidak ada motif yang jelas, semua bukti fisik dan pengakuan menunjukkan bahwa ialah pelaku sebenarnya. Setelah 3 minggu menjalani persidangan, juri yang terdiri dari 12 orang pun berunding selama 3,5 jam. Mereka menyatakan bahwa Joseph Puska bersalah atas pembunuhan Aisling Murphy dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tragedi ini sangat menguncang seluruh Irlandia. Aisling adalah simbol harapan dan masa depan bagi banyak orang. Ia mengajar dengan penuh kasih, mencintai musik dan selalu tersenyum kepada anak-anak muridnya. Kepergiannya memicu duka mendalam dan kemarahan. Banyak orang-orang bertanya, bagaimana seorang wanita yang hanya ingin berolahraga di tempat umum yang ramai bisa menjadi korban kekerasan yang begitu brutal? Kasus ini memicu gelombang solidaritas dan diskusi besar di Irlandia mengenai keselamatan perempuan di ruang publik. Ribuan orang yang menghadiri acara peringatan untuk Aisling menyalakan lilin dan menuntut keadilan serta perubahan dalam sistem perlindungan bagi perempuan. Meski keadilan akhirnya ditegakkan, rasa kehilangan terhadap Ashley Murphy tetap terasa mendalam. Ia adalah korban dari tindakan yang tidak masuk akal dan kisahnya menjadi pengingat bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk menciptakan dunia yang aman bagi semua perempuan. Ashley Murphy, seorang guru muda yang penuh cinta, seharusnya hidup panjang dan terus menginspirasi generasi muda. Tapi kini, namanya menjadi simbol perjuangan, kekuatan, dan harapan akan perubahan. Jadi tragis kisah tentang seorang guru yang dihabisi saat berjoging oleh orang asing yang tidak dikenal. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.